Mari anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita awali dulu dengan berdoa. Membuat tanda kemenangan, sikap yang baik ya anak-anak ya. Yuk, mari anak-anak, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas kebaikan Tuhan. Kalau hari yang baru ini kami boleh bernafas kembali dan kami boleh bertemu kembali bersama-sama teman-teman dan ibu guru. Tuhan Yesus, di hari yang baru ini kembali anak-anak-Mu akan melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Tuhan tolong dampingi, pimpin dan sertai kami semua sepanjang hari ini. Sehingga di hari yang baru ini Tuhan, kami semua dapat melaksanakan kegiatan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk para orang tua, murid, anak-anak. Tuhan juga sertai mereka di dalam melakukan kegiatannya sepanjang hari ini. Dan di mana dia berkarya, Tuhan selalu pimpin dan sertai mereka semua. Dan terlebih Tuhan berkati mereka dan cukupkanlah selalu akan kebutuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Bu Guru percaya anak-anak dalam keadaan yang baik-baik saja dan tetap semangat. Ya anak-anak, sekarang anak-anak tetap belajar yaitu tematik tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Mari anak-anak kita belajar bersama-sama. Di Indonesia musim hujan telah tiba. Hujan turun setiap hari. Hujan telah mengguyur 1 bulan lamanya. Banjir menyelanda pemukiman warga sekitar. Banyak warga yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nah, anak-anak semuanya, di negara kita ini ada 2 musim, yaitu musim kemarau atau musim panas dan musim penghujan. Nah, anak-anak, pada saat ini terjadi musim hujan. Nah, hujan itu turun setiap hari. Nah, hujan telah mengguyur selama 1 bulan. Nah, terjadilah banjir melanda di pemukiman warga sekitar. Nah, anak-anak, kalau ada terjadi banjir, maka banyak warga akan mengungsi di tempat yang aman. Nah, kita perhatikan gambar ini ya anak-anak. Ini adalah gambar ketika warga mengungsi ke tempat yang lebih aman, yang tidak mudah terkena banjir. Ya anak-anak, ternyata banjir itu sangat merugikan kita semua ya anak-anak. Jangan sampai rumah kita terkena banjir. Dengan cara apa ya anak-anak? Nah, anak-anak harus selalu rajin membersihkan lingkungan sekitar. Contohnya membersihkan selokan, ya, membuang sampah di tempat sampah. Nah, di sini warga saling tolong menolong untuk menolong warga yang terkena banjir. Nah, ini anak-anak yang harus kita tiru ya anak-anak, saling menolong. Nah, sekarang kita membaca pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Apa saja yang kamu lakukan jika terjadi banjir di sekitarmu? Ayo anak-anak, apa yang harus kita lakukan saat kita ada banjir? Yang pastinya kita harus
mengungsi ke tempat yang aman ya anak-anak ya. Sekarang yang kedua, mengapa bisa terjadi banjir? Jelaskan pendapatmu. Nah, ini anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan ibu ya tentang banjir, yaitu karena ada hujan lebat, selokan penuh dengan sampah, maka air tidak bisa mengalir dengan lancar, maka terjadi banjir. Nah, nomor 3, kapan biasanya sering terjadi banjir? Ayo anak-anak, terjadi banjir itu pada musim apa ya? Musim penghujan atau kemarau ya anak? Ya benar, musim penghujan. Nah, sekarang siapa saja yang bertanggung jawab jika terjadi banjir? Siapa anak-anak? Ya anak-anak, semua orang harus ikut bertanggung jawab terjadinya banjir. Nah, sekarang nomor 5, bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi banjir? Ya, coba anak-anak, bagaimana caranya? Ya, menjaga lingkungan kita selalu bersih, selokan tidak ada sampah. Nah, sehingga airnya bisa ngalir dengan lancar. Nah, kita juga tidak boleh membuang sampah di sungai, di selokan, karena itu merupakan penyebab banjir anak-anak. Nah, sekarang di mana saja kita pernah melihat banjir? Apakah anak-anak pernah merasakan atau melihat banjir? Nah, itu Bu Guru sering bilang di Tropodo dulu ada banjir. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dalam kalimat tanya tadi ada tanda tanyanya di akhir kalimat. Nah, kalimat tanya dapat diawali dengan membubuhkan kata tanya. Coba apa saja ya kata tanya itu? Nah, kata tanya itu yaitu contohnya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana, dan berapa. Itu merupakan kata-kata tanya yang kita gunakan untuk membuat kalimat pertanyaan. Ya, kalimat tanya ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu hujan mengguyur Indonesia 1 bulan lamanya. Masih ingatkah anak-anak berapa hari dalam 1 bulan? Nah, dalam 1 bulan rata-rata ada 30 hari. Berapa minggu dalam 1 bulan anak-anak? Dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Nah, di sini anak-anak, Edo mengingatkan kita yaitu 1 minggu ada 7 hari. 1 bulan ada 30 hari. 1 bulan ada 4 minggu. Dan 1 tahun ada 12 bulan. Nah, anak-anak harus selalu ingat ya anak-anak tentang hari, minggu, bulan, dan tahun. Nah, di sini anak-anak harus mengingat rumus ini. 1 bulan ada 4 minggu. Nah, contoh kalimatnya itu 4 minggu sama dengan 1 bulan. 1 bulan ada 30 hari. Jadi 30 hari itu sama dengan 1 bulan. 1 minggu ada 7 hari. Jika dibalik 7 hari ada 1 minggu. 1 tahun ada 12 bulan. Maka kalau 12 bulan itu sama dengan 1 tahun. Anak-anak harus ingat ini ya anak-anak ya. Ini Bu Guru kasih contoh 1 soal cerita. Para warga mengungsi selama 8 minggu. Berapa hari para warga mengungsi? Berapa bulan pula warga mengungsi? Di sini ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab anak-anak. Yang pertama yaitu berapa hari warga mengungsi? Yang kedua, berapa bulan warga mengungsi?
Nah, kita jawab dulu yang pertama. 1 minggu itu ada 7 hari. Karena warga mengungsi selama 8 minggu, maka 8 minggu sama dengan titik-titik hari. Nah, caranya ya anak-anak, 8 kali 7. Karena 1 minggunya ada 7 hari. 8 kali 7 sama dengan 56 hari. Nah, pertanyaan yang berikutnya yaitu berapa bulan warga mengungsi? 1 bulannya ada 4 minggu. Padahal yang di sini ada 8 minggu. Nah, 8 minggu ini diubah menjadi 8 bulan. Kita balik ya anak-anaknya. Kita ubah yaitu dengan dibagi, yaitu 8 dibagi 4 sama dengan 2 bulan. Nah, jadi para warga mengungsi selama 56 hari atau 2 bulan. Nah, itu ya anak-anak ya. Nanti yang lainnya anak-anak sendiri. Nah, sekarang kita perhatikan gambar ini. Ada 1, 2, 3, dan 4. Gambar 1 dan 2. Gambar 1 dan 4 ini bekerja sendiri ya anak-anak ya. Tidak bergotong royong. Maka pekerjaannya tidak cepat selesai ya anak-anak ya. Kalau gambar yang kedua dan ketiga ini pada bekerjanya saling bergotong royong. Makanya nanti akan cepat selesai pekerjaannya. Nah, gambar mana yang menunjukkan persatuan? Nah, iya, gambar yang kedua dan gambar yang ketiga. Ini ya anak-anak ya. Ini merupakan menunjukkan bekerja sama membantu para pengungsi. Walaupun berbeda-beda, kita harus hidup bersatu. Hidup bersatu banyak manfaatnya ya anak-anak ya. Nah, kemarin kan anak-anak juga sudah belajar tentang manfaat hidup bersatu. Setiap kita melakukan pekerjaan, kalau dikerjakan bersama-sama cepat selesai. Nah, dapat tercipta persatuan dan kesatuan. Dengan bersatu, pekerjaan akan cepat selesai. Selain itu, pekerjaan yang berat juga akan menjadi ringan anak-anak. Kita harus membiasakan hidup bersatu di dalam kehidupan. Contohnya di dalam bermain bersama teman-teman. Ya, kita harus selalu bersatu. Nah, sekarang akibat jika hidup tidak bersatu. Nah, ini ada akibatnya ya anak-anak. Kalau hidup kita tidak bersatu dengan teman-teman atau orang-orang di sekitar kita. Apa ya akibatnya? Nah, pertama itu pekerjaan akan lama selesai. Pekerjaan menjadi berat, tidak tercipta persatuan dan kerukunan. Terjadi pertengkaran anak-anak. Nah, ini merupakan akibat jika hidup tidak bersatu dengan orang-orang di sekitar kita anak-anak. Jadi anak-anak, kalian harus hidup bersatu dengan semua orang yang ada di sekitar kita ya anak-anak ya. Nah, sekarang sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Nah, tugasnya anak-anak nanti yaitu mengerjakan tugas bahasa Indonesia halaman 250. Nah, 205. Maaf anak-anak, halaman 205. Ya, sekian dulu ya anak-anak. Terima kasih. Dadah. Mari anak-anakku, pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Kita mau berdoa. Anak-anak tolong ambil sikap yang baik, duduk yang rapi, tangan dilipat ya anak-anak ya. Mari anak-anak kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah mendampingi dan menyertai kami dalam pembelajaran hari ini. Ya Tuhan, berikan pada anak-anak kami akan kapan ketekunan dan ketelatenan di dalam mengikuti pembelajaran demi pembelajaran, sehingga apa yang diberikan oleh ibu gurunya dapat dipahami dan dimengerti oleh anak-anak kami. Ya Tuhan, berkatilah apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami yang selalu taat, patuh pada orang tua, guru, dan terlebih selalu taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.